Hari Rabu Abu menandai masa Paskah yang berlangsung selama 40 hari 6 minggu. Inilah masa pergumulan, penuh tantangan dan godaan, sekaligus masa penyesalan dan pertobatan. Kita membutuhkan kekuatan iman dan spiritualitas yang murni untuk menjalani, karena kita fana, rapuh, dan lemah. Kita hanya debu, abu. Oleh sebab itu, mari tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Allah, serta memohon rahmat dan kuasa-Nya untuk menguatkan kita, sehingga kita tabah melangkah meneladani Kristus di saat masa-masa derita dan sengsaranya, untuk terus berjalan sambil memikul salib sampai tiba di hari kemenangan, yaitu Paskah. Jemaat Tuhan, terimalah salam damai, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagimu juga. Marilah beribadah, biarkan diri dan jiwa kita tenang, bergerak dalam nyanyian, berteduh dalam doa, serta hanyut dalam kekayaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau tidak membenci satupun yang telah Kau ciptakan. Engkau mengampuni semua orang yang menyesali dosanya. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda, buatlah kami sadar dan mengakui betapa buruknya keadaan kami, bahwa kami fana dan rapuh, kami hanya debu dan abu. Di hadapan-Mu kami tunduk dan menyesal, serta berkabung atas dosa kami. Ampuni dan layakan kami, biar kami kembali menjadi milik-Mu, sebab Engkau Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Engkau tidak mengingat-ingat dosa kami. Engkau yang kami puji dan sembah melalui Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, ku insafkan salahku,
Mari kita membaca Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11. Injil Matius 4, 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia ke bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Mari kita membaca Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Suara Yesus ku
Bapak Ibu, saudara-saudara, hari kita merenungkan derita sengsara Tuhan Yesus melalui nubuat yang diucapkannya. Kita berdoa, memohon Roh Kudus membimbing kita. Tuhan Allah, Bapa Maha Kuasa, di dalam kuasa-Mu kami terpelihara di tengah berbagai kesulitan dan tantangan serta pergumulan hidup. Di saat ini, di hari Rabu Abu ini, kami mau merenungkan jejak-jejak sengsara Tuhan Yesus yang dinubuatkan dalam ucapan penderitaan. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami semua, supaya setiap nubuat Tuhan Yesus tentang penderitaannya menjadi kekuatan baru untuk kami menghayati penderitaan dan sengsara yang kami alami sebagai manusia. Bersabdalah, ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 35. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Demikian yang dicatat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Saudara-saudara, 3 nubuat tentang penderitaan tetapi sekaligus kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam ucapan yang pertama ini,
membuat para murid, teristimewa Simon Petrus, melakukan sesuatu yang pada akhirnya membuat Tuhan Yesus menegur dengan keras. Apa yang Petrus lakukan seolah-olah mau menjelaskan bahwa sebagai manusia Petrus bisa mencegah Tuhan Yesus dari penderitaan yang akan ia alami. Tetapi sesungguhnya hal inilah yang membuat Petrus ditegur. Bahkan ditegur dengan keras. Enyahlah, hai iblis. Tentu Petrus bukan iblis. Tetapi apa yang ada di pikiran Petrus itu bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari si jahat. Tuhan Yesus menegur Petrus, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, renungan tentang perkataan pertama ini bagi kita di hari Rabu Abu ini, untuk seterusnya kita jalani tapak-tapak jalan sengsara Tuhan Yesus, supaya kita belajar memiliki pikiran Allah. Kita belajar untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan kita hindari pikiran-pikiran yang dipikirkan oleh si jahat. Sehingga dengan demikian, kalaupun kita lemah, kita menderita karena memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, kita tahu Allah akan selalu menolong kita dan memberkati kita. Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara, ucapan tentang penderitaan dan kebangkitan yang kedua ini Tuhan Yesus ucapkan kepada para murid. Dan respon para murid sebagaimana dicatat oleh penginjil Matius, hati murid-muridnya sedih sekali. Mereka belum berpisah dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum berpisah dengan mereka. Tetapi ucapan ini
membuat hati mereka diliputi kesedihan, rasa pilu yang amat sangat, karena mereka tidak bisa berbuat sesuatu kepada Tuhan, pada guru mereka. Hati mereka sedih sekali, seperti juga sering kita alami ketika kita mengalami atau menghadapi situasi-situasi di mana kekasih-kekasih kita, orang-orang yang kita cintai, berpisah dengan kita untuk selamanya. Ketika ada sesuatu yang menimpa kehidupan kita, ketika hal-hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita lenyap, hati kita sedih sekali. Tetapi kita tahu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga merasakan seluruh kepedihan hati kita. Dan Dia siap untuk mau menggantikan semua kesedihan itu dengan kegembiraan. Karena Dia melihat kita semua anak-anaknya, murid-muridnya, orang-orang pilihannya, gerejanya, setia mengikut Dia, setia memikul salibnya, setia untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan hidup ini dengan tetap beriman kepadanya. Injil Markus pasal 10 ayat 32 dan 34. Injil Markus pasal 10 ayat 32 dan 34. Ucapan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan mereka. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari Ia akan bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ucapan yang ketiga, mereka sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yerusalem adalah tempat banyak nabi Tuhan menderita, tersiksa, dan dibunuh.
Dan Tuhan Yesus mendatangi penderitaan itu. Dikatakan dalam perjalanannya, ia berjalan di depan. Tuhan Yesus harus selalu di depan. Jangan pernah kita berjalan mendahului Tuhan Yesus. Dan situasi yang dihadapi para murid ketika dalam perjalanan itu bersama orang-orang lain, dikatakan mereka merasa takut, cemas, kecemasan, dan ketakutan mewarnai perjalanan para murid bersama Tuhan Yesus. Mereka cemas dan takut karena mereka membayangkan apa yang sesungguhnya akan terjadi dengan kehidupan mereka ketika mereka tiba di Yerusalem. Mereka cemas dan takut karena mereka melihat Tuhan Yesus sendiri menjalani kehidupan dengan rasa yang menurut mereka tidak membuat mereka kuat dan tegar. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah kecemasan dan ketakutan mereka, Tuhan Yesus memanggil mereka, mengumpulkan mereka, dan menguatkan mereka. Meskipun ucapan yang dia ucapkan itu pun sekali lagi, yang ketiga kalinya, ia berkata bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Mereka menjatuhi dia hukuman mati dan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, penguasa Romawi pada masa itu. Tetapi ia akan bangkit pada hari ketiga. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus mengalami berbagai siksa dan derita, ia diolok-olok, ia diludahi, ia disesah, bahkan dibunuh. Semua yang Tuhan Yesus alami demi keselamatan dan kehidupan kekal kita semua. Semua yang Tuhan Yesus alami supaya ketika kita pada waktunya mengalaminya juga, diolok-olok, diludahi, disesah, bahkan dibunuh. Kita tahu saat-saat seperti itulah Tuhan Yesus akan menolong kita. Karena dia pun pernah merasa cemas, pernah merasa takut, pernah merasa diludahi, disesah, diolok-olok, bahkan dibunuh. Tuhan Yesus mengalami semuanya bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Karena itu mari kita menjalani masa-masa Prapaskah ini, mengawalinya dengan hari Rabu Abu, di mana abu menjadi simbol kita sadar, kita berkabung, kita bertobat, kita menyesali atas semua kesalahan, kejahatan, dan dosa yang kita lakukan, dosa yang kita pikirkan, dosa yang kita ucapkan bagi diri kita, bagi sesama kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu-cucu, ponaan, bahkan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita.
Kita menyesali semuanya. Kita berkabung atas semua kesalahan dan dosa kita. Lalu kita berjalan menapaki jejak sengsara Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan mengubah tubuh kita yang adalah debu dan abu ini menjadi kemuliaan untuk kita alami dalam kehidupan kita, dialami oleh sesama kita melalui kehadiran kita, dan mendatangkan kemuliaan bagi Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Hanyalah debu aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hapuskan titik kabut, sabda penuh ampun. Tak layak aku menghadap dan natap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Sepuluh sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku menghadap menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Akulah debu dan abu, karena itu akan kembali kepada debu. Ingatlah bahwa engkau debu dan abu, karena itu engkau akan kembali kepada debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus.
Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita naikkan syafaat kepada Tuhan. Ya Bapa, pengasih dan penyayang, Engkau mengasihi kami manusia yang adalah debu dan abu, dan menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk berkorban tubuh dan darahnya disalib demi keselamatan kami. Saat ini kami semua tunduk dalam kesadaran diri kami. Kami menyesali semua kesalahan dan dosa kami. Kami mau berkomitmen lagi untuk selalu dekat dan mendekatkan diri kepadamu. Karena tanpa Tuhan, kami makin rapuh, kami binasa dan hancur oleh berbagai kesulitan, tantangan, dan berbagai pergumulan. Ya Bapa pengasih penyayang, lihatlah kami. Sebagai suami kami menyesali akan semua kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepada istri. Sebagai ayah kami menyesali semua kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepada anak-anak. Sebagai anak-anak kami menyesali semua kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepada ayah ibu. Sebagai cucu-cucu kami menyesali semua kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepada opa oma. Dan sebagai opa oma kami menyesali semua kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepada cucu-cucu kami. Sebagai pimpinan di pekerjaan, kami menyesali semua kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepada orang-orang yang kami pimpin. Dan sebagai orang-orang yang dipimpin, kami pun menyesali semua kesalahan dan dosa yang kami lakukan terhadap para pemimpin kami. Dan apapun keberadaan kami Tuhan, terhadap siapapun
Kami menyesali semua kesalahan dan dosa yang kami lakukan terhadap saudara dan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan saat-saat kami merayakan hari Rabu Abu ini, kami mau bertobat dan hanya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu, memberkati gereja Tuhan di dunia, di Asia, di Indonesia, teristimewa gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, memberkati majelis sinode, memberkati majelis jemaat, BP Mupel yang ada, dan memberkati seluruh warga jemaat. Tolonglah gereja-Mu di tengah situasi yang sangat-sangat mencemaskan dan menakutkan ini, agar berita tentang kasih Tuhan, berita tentang pertolongan Tuhan, berita tentang pemeliharaan Tuhan terus diperdengarkan, sehingga warga jemaat tetap tabah melangkah dalam segala hal yang dihadapi. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami yang diterpa berbagai persoalan, bencana, bahkan COVID-19 yang makin meningkat. Tolonglah pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai daerah. Tolonglah masyarakat kami dan sadarkanlah warga masyarakat kami ya Tuhan, supaya mereka ikut menjaga dan memberlakukan protokol kesehatan dengan baik untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Biarlah bangsa dan negara kami Tuhan bebaskan dari setiap persoalan yang menimpa. Ingatkan juga para pelaku kejahatan, para teror, orang-orang yang menebarkan hoax, mereka yang memutarbalikkan berbagai keadilan dan kebenaran, saling menghina satu dengan yang lain, kebencian, hal-hal yang merusak keharmonisan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Tuhan, sadarkanlah agar mereka juga bertobat dan mulai memikirkan apa yang Allah pikirkan untuk kerukunan, kedamaian, keharmonisan bangsa dan negara kami. TNI dan Polri Tuhan memberkati dalam semua upaya mewujudkan ketentraman, kenyamanan warga masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jemaat kami, jemaat Efata. Tuhan memberkati para pendeta, keluarga dan pelayanannya, diaken, penatua dan keluarga, pelayanan dan pekerjaannya, juga pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi. Tuhan memberkati dan seluruh warga jemaat Efata. Tuhan memberkati, kuatkan, topang, sehingga seluruh warga jemaat Efata boleh tabah, melangkah, menjalani kehidupan, dan mulai membaharui diri, menjauhi semua hal yang salah, yang berdosa, yang menyedihkan hati Tuhan dan sesama, dan mulailah untuk memikirkan apa yang Allah pikirkan. Dengan demikian kami boleh yakin kehidupan jemaat kami, dari yang tua berusia lanjut sampai anak-anak yang masih bayi bahkan di dalam kandungan. Tuhan jaga kami semua dari sakit penyakit, jaga kami dari kesusahan yang sedang melanda, dan jaga kami seperti biji mata Tuhan sendiri. Memberkati usaha kerja kami, sebagai pengusaha, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, pelajar, murid, kami semua mengerjakan tugas-tugas kami
belajar, di rumah tangga, di tempat usaha, bahkan di dalam pelayanan. Buatlah semua pekerjaan itu mendatangkan sukacita dalam hidup kami, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, mendatangkan sejahtera dalam kehidupan banyak orang. Kami berdoa, hamba berdoa bagi kami semua, keluarga kami masing-masing yang beribadah dan merayakan hari Rabu Abu ini, baik warga jemaat Efata maupun warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GPIB Efata. Tuhan, inilah kesadaran diri kami. Kami mengakui semua kerapuhan kami di hadapan-Mu dan memohon Tuhan memulihkan, menguatkan dan mengangkat kami lagi, membuat hidup kami mulia di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Ibu janda, Bapak duda, mereka yang bersedih dan berduka cita, kaum disabilitas, orang-orang yang cacat, orang-orang yang mengalami berbagai kecemasan dan ketakutan dalam hidup ini, ya Tuhan, datanglah, hibur dan kuatkan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Tuntun kami terus mengisi masa-masa prapaskah ini dengan perilaku hidup, tutur dan pikir yang berkenan kepada Allah. Sehingga pertobatan kami, penyesalan kami boleh menjadi kekuatan baru untuk kami melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa dan kemuliaan
Jemaat, mari kita berdiri dan memanjatkan doa syukur. Ya Tuhan Yesus, di hari Rabu Abu mengawali masa Prapaskah ini, kami menyadari bahwa tubuh, jiwa, roh, dan semua yang kami miliki adalah dari tangan-Mu. Kami ada sampai saat ini adalah anugerah-Mu. Kini kami memberi persembahan sebagai tanda kesediaan kami untuk berbagi kepada sesama. Biarlah setiap hari di masa Prapaskah ini, kami juga mau melakukan puasa agar dapat mendermakan sesuatu setiap hari untuk diteruskan kepada sesama yang membutuhkan. Dengan demikian kami terus berjalan di jalan sengsara, mengikuti jejak-jejak-Mu, sampai kemenangan kami di dalam kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, masuki dan jalanilah masa Prapaskah ini untuk menyambut Paskah. Ingatlah selalu makna abu yang telah kita terima, bahwa kita menyesali dosa dan bertobat, bahwa kita mengarahkan hati kita kepada Kristus yang sengsara, mati, dan bangkit demi keselamatan kita, bahwa kita memperbarui janji-janji yang kita ucapkan dalam pembaptisan, yaitu bahwa kita mati atas hidup yang lama dan bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama Kristus. Akhirnya bahwa kita menyadari kerajaan dunia ini akan berlalu dan kita terus berjuang untuk hidup dalam kerajaan Allah sekarang ini serta merindukan kepenuhannya di sorga kelak. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.